Peringatan 2 tahun Mada. Kunjungan tamu istimewa di Kota Pendekar. Pernik Ramadan. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Diana, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintahan Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Indaraya Ayumi Kosaputri sudah berjalan 2 tahun. Berbagai prestasi sudah diraih keduanya. Berikut sejumlah capaian sekaligus peringatan 2 tahun Mada selama memimpin di Kota Pendekar Madiun. Peringatan momen bersejarah 2 tahun pemerintahan Wali Kota Maidi bersama Wakil Wali Kota Indaraya berlangsung penuh sukacita. Meski sederhana, namun diharapkan dapat membawa manfaat bagi sesama. Dalam peringatan 2 tahun Mada, pemerintah Kota Madiun menggelar serangkaian acara, di antaranya peresmian proyek sepanjang Jalan Pahlawan, pemberian bantuan sosial, serta penanda tanganan 27 prasasti lapak UMKM Kelurahan. Kegiatan ini berlangsung di Taman Sumberwangi pada Kamis 29 April lalu. Selama 2 tahun menjabat, beragam perubahan telah terjadi di Kota Pendekar. Bahkan berbagai penghargaan juga telah diraih oleh Pemkot Madiun. Hal ini menurut Wali Kota tak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat dalam peningkatan pembangunan. Untuk itu, Wali Kota berharap upaya ini dapat terus terjaga, sehingga pembangunan di Kota Madiun akan semakin optimal ke depannya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota pun menambahkan tahun ini fokus pembangunan di Kota Madiun adalah peningkatan perekonomian masyarakat. Lebih dari 700 UMKM diberdayakan untuk mengisi lapak kelurahan, mulai dari bisnis kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. Dengan demikian, Wali Kota berharap pelaku UMKM di Kota Madiun bisa semakin kuat dan perekonomian kembali pulih. Hal ini juga tak lepas dari upaya mengerem angka penularan COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus melakukan penambahan sejumlah ikon menarik di pedestrian Jalan Pahlawan. Kali ini, Wali Kota Madiun Maidi meresmikan Tugu Garuda Pancasila yang ada di ujung utara Jalan Pahlawan, Kamis 29 April 2021, tepatnya di Simpang 3 Pasar Spur. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda di wilayah Kota Madiun. Peresmian Tugu Garuda Pancasila dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Pemerintahan Mada yang kedua membangun Kota Madiun. Tugu setinggi 10 meter itu diharapkan mampu menjadi pengingat bagi masyarakat tentang arti dari 5 sila yang ada di dada Garuda, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Menurut Wali Kota, hal ini tak lepas dari keberagaman yang ada di Kota Pendekar, mulai dari ras, suku, dan agama. Namun hal ini tidak menimbulkan perpecahan, justru semakin menguatkan persatuan dan kesatuan untuk membangun Kota Madiun ke arah yang lebih baik lagi. Persatuan dan kesatuan yang ada di Kota Madiun ini utuh sejak dulu kala, sejak zaman abad ke abad. Maka generasi ke depan ini juga harus dibawa ke sana. Nah, dengan tugu itulah nanti melambangkan Bhinneka Tunggal Ika kita, tetapi tetap satu. Ini yang akan menjadi tolak ukur dalam suatu kehidupan kita sehari-hari. Maka kita letakkan di tengah. Siapapun yang masuk Kota Madiun pasti melihat itu dulu. Sementara itu, malam harinya Wali Kota kembali memantau kondisi Tugu Garuda Pancasila serta mengevaluasi hal-hal yang mungkin diperlukan sehingga spot andalan baru di Kota Pendekar itu bisa semakin sempurna. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Peringatan 2 tahun Mada syarat akan nuansa religi. Khataman Al-Quran digelar menandai 2 tahun Mada sekaligus memperingati Nuzulul Quran. Khataman berlangsung di 3 tempat berbeda, yakni Musola Ka'bah Sumber Umis, Masjid Azharo Balai Kota, kediaman Wali Kota di Jalan Merpati, dan di kawasan Bumi Perkemahan Kerowo Bening. Puncak khataman berlangsung khidmat di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 29 April. Kegiatan khataman sekaligus sarana berdoa agar COVID-19 segera berlalu. Wali Kota Madiun Maidi menyebut peringatan 2 tahun Mada memang difokuskan untuk berdoa. Karenanya berbagai kegiatan bernuansa religi mengemuka dan terbatas dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Usai menggelar khataman Al-Quran, pembacaan surat Yasin sejuta kali serentak mengemuka. Kegiatan juga ditayangkan secara live dari Rumah Dinas Wali Kota. Masyarakat Kota Madiun mengikuti dari musola, masjid, dan rumah masing-masing. Suasana 2 tahun Mada memang masih diselimuti pandemi COVID-19. Wali Kota berharap masyarakat juga selalu berdoa agar pandemi segera berlalu. Selain itu, Wali Kota berharap pembangunan di Kota Madiun juga dapat berjalan lancar dan baik agar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan tahun ketiga, Wali Kota Maidi menyebut akan berfokus pada pemulihan ekonomi, tentu dengan tidak mengesampingkan penanganan kesehatan khususnya COVID-19. Peningkatan perekonomian tersebut salah satunya dengan pembangunan titik-titik ekonomi baru, seperti lanjutan padistrian seperti di Jalan Pahlawan, sentra kuliner Rimba Dharma, pengembangan lapak UMKM, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Santunan sembako tak hanya untuk anak yatim piatu. Wali Kota Madiun Maidi juga membagikan sembako untuk penghuni rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa, Kelurahan Nambangan Lor, Kamis 29 April 2021. Paket sembako diharapkan dapat sedikit meringankan beban penghuni Rusunawa tersebut. Pembagian juga menandai 2 tahun pemerintahan Mada yang jatuh tepat hari Rabu kemarin. Seperti diketahui, Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Indah Raya resmi dilantik pada 29 April 2019 lalu. Berbagai capaian telah terwujud selama 2 tahun kepemimpinan keduanya. Seperti halnya giat di Rusunawa, yang membagikan paket sembako kepada 65 penghuni. Dan kegiatan-kegiatan sosial dari Rusunawa, nanti dan nanti itu terus selama 3 hari. Sifatnya kegiatan yang ikut mengurangi kesusahan masyarakat yang selama ini ada kegiatan dibatasi karena COVID. Jadi yang kesulitan sembako dan sebagainya semuanya kita. Paket sembako ini berisi beras 5 kg, minyak goreng, kecap, dan gula. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dua tahun sudah melangkah pasti memimpin Kota Madiun. Membawa banyak perubahan cemerlang. Menjadikan Kota Madiun semakin berkembang. Sebanyak 33 program unggulan sesuai dengan visi misi sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberian laptop gratis, jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal, hingga upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Mada bersama masyarakat Kota Madiun berhasil meraih berbagai penghargaan dan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk Kota Pendidikan. Semua tidak mungkin diraih tanpa partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap masyarakat serta seluruh pemangku jabatan di lingkungan Kota Madiun
yang telah mendukung langkah kami. Sehingga banyak sekali pencapaian dan prestasi yang kita raih bersama selama 2 tahun kepemimpinan MADA. Langkah serta kinerja 2 tahun MADA telah memberikan banyak inovasi dan meraih berbagai prestasi. Segenap perangkat daerah mendukung pemerintahan MADA untuk mewujudkan visi dan misi Madiun Kota Pendekar, pintar, melayani, membangun, peduli, dan terbuka. Dukungan dan doa seluruh masyarakat selalu kami harapkan untuk terus mewujudkan Kota Madiun yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Salam Kota Pendekar. Kota Madiun semakin sering dikunjungi pejabat pemerintah daerah lain. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menko PMK Muhadjir Effendi yang berkunjung di Kota Pendekar. Kunjungan 3 tamu istimewa tersebut tentu saja membawa banyak manfaat bagi Kota Madiun. Jangan kemana-mana, informasi tentang Pernik Ramadan akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Pemerintah Kota Madiun kembali kedatangan tamu istimewa Minggu 25 April pagi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkesempatan singgah di Kota Pendekar. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi mengajak keduanya untuk berdiskusi berbagai hal, di antaranya terkait kerjasama yang dapat terjalin di antara 3 daerah itu, yakni Kota Madiun, Pemprov Jatim, dan Pemprov DKI Jakarta. Seperti diketahui, pembangunan Kota Madiun mampu menarik minat wisatawan baik dari dalam kota maupun luar Kota Madiun. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki sejumlah aset cagar budaya. Hingga saat ini, sebagian di antaranya belum termanfaatkan. Dengan melihat konsep yang diterapkan di Jakarta, Wali Kota berharap ada program yang dapat diadaptasi untuk kemajuan Kota Pendekar. Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan bahwa lebih dari 98% bahan kebutuhan pokok untuk Jakarta dipasok dari luar daerah. Untuk itu, pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan daerah di sekitarnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga bisa semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Saya datang kemarin dan hari ini merasakan penataan kota yang baik. Mudah-mudahan warganya juga merasakan yang sama, dan tadi saya sampaikan mudah-mudahan kita segera bisa perekonomiannya menguat sesudah kita mengalami pandemi kemarin. Saran-sarannya dan sebagainya cukup bagus sekali. Kota ini sudah mulai berkembang bagus, sehingga nanti kita bisa mengatasi banjir, tidak banjir, sehingga nanti saran-saran dari sana sangat kita butuhkan. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Anies menyerahkan cenderamata kepada Wali Kota. Salah satunya buku berjudul Potret Jakarta 2020, Kolaborasi Melawan Pandemi. Selanjutnya, rombongan Gubernur Khofifah dan Gubernur Anies melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan kunjungan kerja berikutnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dukungan moral dan material untuk keluarga Serda Diyut Subandrio terus mengalir. Terbaru, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, datang memberi dukungan itu pada Minggu 25 April.
Wali Kota Madiun Maidi turut mendampingi Menteri Kelahiran Madiun itu untuk juga memberikan dukungan bagi keluarga salah satu anak buah kapal atau ABK KRI Nanggala 402 yang dilaporkan hilang kontak di perairan Bali Rabu 21 April kemarin. Menko Muhadjir Effendi mengatakan KRI Nanggala 402 secara resmi telah dinyatakan tenggelam oleh Panglima TNI. Presiden memberikan tugas padanya untuk memberikan dukungan dan semangat kepada keluarga ABK yang turut dalam KRI tersebut, termasuk di Kota Madiun ini. Presiden juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kejadian tersebut. Presiden berpesan agar keluarga selalu diberikan ketabahan. Muhadjir menyebut Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan agar para ABK bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat. Hal senada diungkapkan Wali Kota Madiun Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyebut masih menunggu kabar baik dari upaya pencarian, sebab semuanya masih penuh dengan ketidakpastian. Wali Kota menyebut kedatangannya bersama Menko PMK juga memberikan sejumlah bantuan, termasuk jaminan pendidikan untuk kedua anak Serda Diyut Subandrio. Pak, kedatangannya ke sini, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, ini saya berkunjung ke beberapa keluarga dari anak buah kapal Selam Nanggala 402 yang sudah secara resmi oleh Panglima TNI dinyatakan tenggelam. Dan tentu saja kehadiran saya sesuai dengan mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk memberikan bantuan penguatan agar keluarga-keluarga yang sedang prihatin ini mendapatkan penguatan, ketabahan, dan terus berdoa mudah-mudahan para anak buah kapal bisa ditemukan dan dalam keadaan sehat bisa kembali ke keluarga. Itu yang dipesankan Pak Presiden. Menko PMK dan Wali Kota juga sempat berbincang untuk memberikan dukungan moral kepada Helen, istri Serda Diyut, dan kedua anak serta orang tuanya sebelum meninggalkan lokasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ada banyak cara berbuat baik, seperti yang dilakukan salah satu komunitas sepeda di Kota Madiun ini. Sambil berolahraga sepeda, mereka memberi makan kucing liar yang dijumpai. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita giat Safari Ramadan Wali Kota Madiun Maidi berikut ini. Datangnya bulan suci Ramadan sering dijadikan umat muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah. Tak hanya menjalankan kewajiban berpuasa saja, namun pada bulan ini umat manusia juga dianjurkan untuk lebih giat melakukan kebaikan, termasuk kebaikan berbagi. Tak hanya kepada sesama, melainkan makhluk hidup lainnya. Misalnya pada kucing. Ya, seperti yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang memiliki hobi bersepeda. Ia adalah Rahmat Fazar dan kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan ngabuburit atau ngabuburit sembari bersepeda. Kegiatan bersepeda tak hanya diisi dengan mengayuh sepeda menyusuri jalanan Kota Madiun saja, melainkan juga memberikan makanan pada kucing jalanan. Menurut Fazar, ide ngabuburit sembari membagikan makanan kepada kucing merupakan ide dadakan. Hal tersebut dilakukannya guna menunggu waktu berbuka puasa. Berbekal makanan kucing hasil dari iuran rekan-rekan, Fazar dan kawan-kawan menuju beberapa titik lokasi yang telah ditentukan. Antara lain, alun-alun, pasar besar, kawasan Sun City, dan terminal Purbaya. Di tempat tersebut, ia berburu kucing liar untuk diberi makan. Fazar mengaku jika ia dan kawan-kawannya bukan seorang pecinta kucing. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap makhluk hidup yang lain, terutama kepada hewan. Meski begitu, Fazar mengaku kegiatan ini menyenangkan, apalagi dilakukan sembari bersepeda santai.
Harapannya bisa membantu kucing-kucing jalanan ini untuk mendapatkan makanan. Selain itu, bisa memberikan berkah bagi teman-teman, apalagi di bulan puasa. Oke, teman-teman ini rencananya mau sepedahan sekalian ngabuburit gitu. Sambil ngasih makan kucing jalanan. Tujuannya di pasar sih, pasar besar. Harapan ya kayak ya sambil ngisi waktu luang juga, apalagi ini lagi puasa, kita mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif sih, seperti bersepeda sama ngasih makan ke kucing-kucing liar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Forum Anak Kota Madiun atau FAKOM memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan kepeduliannya kepada sesama. Pada bulan suci Ramadan ini, FAKOM mengunjungi 2 panti asuhan untuk memberikan bantuan sembako. Seperti yang terlihat di Panti Asuhan Muhammadiyah Jalan Trengguli, Kelurahan Oro-Oro Ombo pada Senin 26 April 2021. FAKOM Kota Madiun menyerahkan bantuan berupa beras, telur, dan mie instan. Ketua Forum Anak Kota Madiun, Raka Arinda Galih Pradana mengatakan bahwa pemberian sembako ini merupakan wujud kepedulian FAKOM Kota Madiun terhadap sesama. Melalui kegiatan yang terselenggara ini pula, dirinya berharap kedatangan FAKOM bisa memberikan hiburan bagi teman-teman di panti asuhan dan meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama bagi teman-teman FAKOM maupun anak-anak lainnya di Kota Madiun. Kegiatan hari ini ya tentunya kita mau berbagi lah, ini untuk buka bulan puasa, kita mau berbagi, kita ada berapa mungkin cuma bisa berbagi bahan makanan seperti beras, telur, atau mie instan, tapi paling enggak kita bisa membantu lah. Dan ini mumpung teman-teman juga ingin kumpul lagi, ada kesempatan ya kita istilahnya ingin berbagi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, para anggota FAKOM mengumpulkan dana secara mandiri. Mereka juga dibantu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Safari Ramadan sholat tarawih sampai di Masjid Nurul Mutakin, Jalan Sarian, Kelurahan Taman, Minggu 25 April 2021. Seperti gelaran sebelumnya, kegiatan ibadah bersama Wali Kota Madiun itu juga ajang tatap muka dengan warga, sebab dialog mengemuka setelah kegiatan sholat Isya dan tarawih tersebut. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan COVID-19 masih menjadi ancaman sampai saat ini. Hal itu dapat dilihat dari penularan yang masih terus terjadi. Bahkan, selalu ada tambahan kasus baru setiap harinya. Karena itu, Wali Kota tak lupa mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak meninggalkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan kemajuan dan pembangunan di Kota Madiun, tak terkecuali terkait kedatangan tamu istimewa di Kota Pendekar. Seperti diketahui, Kota Madiun kedatangan 3 tamu istimewa di hari Minggu kemarin. Mulai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi. Berbagai keuntungan mengemuka bagi Kota Madiun, salah satunya datang dari Menko PMK yang sudah memberikan sinyal hijau untuk membantu Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perayaan Hari Jadi ke-44 Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Taman Sari berlangsung sederhana namun khidmat. Bersamaan dengan ibadah puasa Ramadan, perayaan diwarnai dengan kegiatan religius, mulai tausiah keagamaan, pembagian sembako, dan santunan bagi anak yatim piatu. Kegiatan semakin lengkap dengan buka bersama dan sholat maghrib berjamaah. Wali Kota Madiun Maidi berharap perayaan Hari Jadi bukan sekedar seremonial belaka, namun wajib disertai peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. PDAM memang dikonsep sebagai perusahaan daerah yang berorientasi pada bisnis-bisnis sosial,
Artinya, dalam berjalannya perusahaan tidak selalu berorientasi pada keuntungan. Tidak heran, banyak kegiatan sosial untuk masyarakat. Salah satunya dengan berkontribusi kepada masyarakat melalui dana CSR, program sambungan gratis hingga berbagai bantuan lainnya. Wali Kota menambahkan, semangat sosial tersebut bukan hanya menjadi nafas perusahaan, namun juga tertanam pada diri karyawan PDAM. Artinya, jiwa sosial juga melekat pada kehidupan di luar urusan pekerjaan dan tumbuh dalam lingkungan tempat tinggal masing-masing karyawan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka telah berjalan di Kota Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi, membuka kegiatan seleksi untuk persiapan upacara detik-detik proklamasi nanti. Informasi tersebut kami rangkai dengan kegiatan apel persiapan pengamanan mudik lebaran dan pelaksanaan outdoor learning. Sempat vakum akibat pandemi pada tahun 2020 lalu, seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Pemkot Madiun kembali diselenggarakan tahun ini. Antusiasme peserta cukup tinggi, setidaknya terdapat 400 lebih peserta yang mendaftar. Selanjutnya para pendaftar ini akan mengikuti serangkaian seleksi hingga menyisakan 78 peserta. Wali Kota Madiun Maidi berharap peserta tetap bersemangat dan serius dalam mengikuti setiap tahapan seleksi. Wali Kota Maidi saat membuka dan memberikan pembekalan peserta seleksi calon Paskibraka 2021 di Gor Wilis, Rabu 28 April lalu berpesan agar peserta calon Paskibraka mengikuti tahapan seleksi dengan serius, terutama untuk peserta yang terpilih nantinya. Dengan kesungguhan saat berlatih serta serius dalam melaksanakan tugas dengan tuntas, diharapkan Paskibraka tahun 2021 ini dapat menjadi kebanggaan untuk Kota Madiun. Apapun tetap kita siapkan. Kita siapkan semuanya, program-program harus semuanya jalan. Masalah nanti akan kita lihat situasi pada waktu Agustus nanti. Mudah-mudahan COVID sudah selesai lah ya. Tidak lupa Wali Kota juga berpesan kepada panitia untuk serius, jujur, dan adil. Artinya tidak ada tendensi apapun dalam menentukan peserta terpilih. Wali Kota berharap 78 peserta yang terpilih tersebut merupakan peserta terbaik dari yang terbaik, bukan karena peserta titipan dan lain sebagainya. Wali Kota pun menambahkan akan memberikan perhatian tersendiri bagi peserta yang sudah terpilih. Pemerintah turut mendorong dan mengantarkan peserta dalam meraih cita-citanya. Hal ini sebagai salah satu timbal balik atas kontribusi peserta kepada pemerintah Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Larangan mudik jelang Lebaran terus dioptimalkan. Apel kesiapan pengamanan digelar Senin 26 April 2021. Berbagai kegiatan bakal langsung dilakukan usai apel kesiapan pasukan yang berlangsung di Mapolres Madiun Kota tersebut. Wali Kota Madiun Maidi selaku pimpinan apel berpesan agar masyarakat menunda mudik lagi tahun ini. Hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, karenanya pengamanan dilakukan agar kebijakan berjalan maksimal. Wali Kota tak ingin kepulangan malah menimbulkan permasalahan di rumah, apalagi jika kemudian terkena COVID-19, karenanya ruang isolasi disiapkan. Baik dengan fasilitas yang nyaman di asrama haji maupun yang bernuansa horor di rumah tahanan militer atau RTM. Wali Kota menyebut pasukan akan segera diturunkan untuk melaksanakan giat pengamanan hingga razia dengan sasaran kendaraan dari luar daerah. Ya, yang jelas apel ini untuk keamanan mudik, sesuai instruksi Pak Kapolda, semuanya kita tidak lanjuti. Artinya hari raya ini harus aman dan sesuai instruksi ada beberapa sekat titik untuk orang-orang mudik sudah kita siapkan semuanya. Kita siapkan sarananya, kita siapkan pasukannya, semuanya sudah siap. Antara Forkopimda dengan Pak Danten semuanya sudah kita siapkan. Insya Allah untuk Kota Madiun ready. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, apel merupakan instruksi Kapolda Jawa Timur yang digelar secara serentak. Pengamanan larangan mudik jelang Lebaran merupakan giat rutin yang ditingkatkan. Kapolda Jatim serentak dilaksanakan di Polda maupun di Satwil jajaran. Jadi Polres Madiun Kota pagi ini melaksanakan dihadiri oleh Forpimda, kemudian dihadiri oleh
tokoh ulama, kemudian tokoh masyarakat, termasuk juga kearifan lokal yang ada, yaitu beberapa ketua perguruan pencaksilat. Tujuannya adalah untuk kesiapan pengamanan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Untuk Madiun Kota, kita mengikuti instruksi dari atas bahwa kemungkinan akan diberlakukan aglomerasi, yaitu hanya berlaku di wilayah Madiun Raya saja atau KW 5 ini. Dan penyekatan di Madiun Kota ada 3 titik, yaitu di Rejo Agung, kemudian Mancaan, dan Tean. Setidaknya terdapat 200 personil gabungan yang dilibatkan. Mereka bakal diturunkan di pos PAM dan pantau mulai hari ini. Sedang terkait penyekatan, terdapat 3 titik utama, yakni Rejo Agung, Mancaan Jiwan, dan Simpang 4 Tean. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan metode outdoor learning di kawasan Pahlawan Street Center atau PSG. Sebagai bonus, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga mengajak siswa berkeliling kota menggunakan bus wisata Mabur. Kejutan tak berhenti sampai di situ saja. Kali ini, Wali Kota mengendarai sendiri bus Mabur dan mengenalkan siswa terhadap tempat-tempat ikonik di Kota Madiun. Perjalanan wisata dilakukan dalam 2 kloter, yakni kloter pertama melewati Jalan Pahlawan, Cokro Aminoto, Musi, Hasalim, Kolonel Marhadi, Ahmad Yani, dan kembali ke Jalan Pahlawan. Sedangkan kloter kedua melewati Jalan Pahlawan, Cokro Aminoto, Musi, Hasalim, Bogowonto, Panglima Sudirman, Dr. Sutomo, Kompol Sunaryo, dan kembali ke Jalan Pahlawan. Irfan, siswa SD Negeri 5 Madiun Lor pun tak menyangka kegiatan outdoor learning yang dilaksanakannya di PSC mendapat tanggapan dari wali kota, apalagi sampai diajak berkeliling kota. Jalan-jalan. Tadi sebelum naik mobil bis Mabel ini ngapain? Saya tugas di Pahlawan Street Center. Terima kasih buat Pak Wali sudah mengajak kita buat keliling kota. Tak lupa Irfan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Madiun karena secara langsung telah mengajak dirinya dan teman-temannya keliling Kota Madiun dengan bus Mabur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wis 2 tahun awake dhewe ngalami pandemik. Pemerintah wis usaha lan akeh ngandani. Ayo dulur padha manut, aja mudik riyoyoan taun iki. Yen nekat mudik, rumah tahanan militer zaman Londo wis siap ngenteni. Jaga diri, keluarga, lan negara. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Madiun untuk tidak mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Jangan lengah dan selalu waspada terhadap penyebaran virus corona. Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam Kota Pendekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Sidang paripurna dengan agenda pembacaan sumpah janji anggota DPRD pengganti antar waktu masa bakti 2019-2024 berlangsung hikmat di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Selasa 27 April 2021 malam. Sujarwo resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Madiun, menggantikan almarhum Haji Joko Wahardi. Penetapan anggota DPRD Kota Madiun pengganti antar waktu ini juga sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang ditandatangani pada 12 April 2021. Prosesi rapat paripurna pengucapan sumpah anggota DPRD Kota Madiun pengganti antar waktu dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi,
Wakil Wali Kota Indaraya, Sekda Rusdianto, Ketua DPRD Andi Raya, beserta pimpinan OPD, BUMD, anggota DPRD dan Forkopimda di wilayah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada Sujarwo sebagai anggota DPRD pengganti antar waktu untuk sisa masa bakti 2019-2024. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu berharap dengan kehadiran Pak Sujarwo bisa melengkapi keanggotaan DPRD dan bersinergi dengan Pemkot Madiun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, yang jelas begini, kepala banyak lebih sempurna daripada kepala satu. Karena ini Dewan itu semakin lengkap, insya Allah bahwa untuk menjalankan tugas yang ada di kedewanan saya kira semakin sempurna, semakin cepat, karena banyak pemikir yang tidak ada menjadi ada. Yang jelas itu. Yang jelas pesan saya segera menyesuaikan dengan teman-teman Dewan yang sudah sekian tahun menjalankan tugas, dia sudah melalang kemana-mana, banyak pengalaman, sehingga segera menyesuaikan, sehingga nanti tugasnya juga akan cepat ikut sempurna seperti dewan-dewan yang sejak awal sampai sekarang. Sementara itu, Ketua DPRD Andi Raya memberikan ucapan apresiasi kepada almarhum Joko Wahardi atas kontribusinya selama 1 tahun 7 bulan sebagai anggota DPRD. Andi Raya juga berpesan kepada Sujarwo agar segera menyesuaikan dengan program yang ada, sehingga kinerja dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Agenda pada hari ini kita pengambilan sumpah janji anggota DPRD pengganti antar waktu yang kita laksanakan baru saja dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya harap anggota DPRD yang baru saja kami ambil sumpahnya bisa menyesuaikan karena agenda ke depan sangat banyak yang harus kita selesaikan dan tugas-tugas juga semakin berat seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun memperingati Hari Otonomi Daerah 25 tahun 2021 pada Senin 26 April 2021. Kegiatan tersebut terselenggara secara virtual bersama Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Mendagri Tito Karnavian. Peringatan Hari Otoda tahun ini mengangkat tema Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit, dan Indonesia maju. Di peringatan Hari Otonomi Daerah ini dijadikan momentum bagi kepala daerah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Hal itu pula yang menjadi target Wali Kota Madiun Maidi dalam pemerintahannya di tahun 2021. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap tahun ini merupakan pemulihan ekonomi bagi warga Kota Madiun. Wali Kota Maidi menargetkan pada tahun 2021 perekonomian di Kota Madiun harus meningkat. Untuk itu, berbagai program dan kegiatan unggulan telah disusun oleh Pemkot Madiun dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini juga disertai dengan kebijakan kemudahan izin membuka usaha, serta penyediaan fasilitas untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah kota harus semakin maju. Artinya, apa yang sudah disampaikan Pak Mendagri, kita tindak lanjuti antara wewenang pusat dan wewenang daerah. Wewenang daerah harus kita optimalkan, tapi kita tidak meninggalkan wewenang pusat. Dengan kondisi ini insya Allah antara pusat daerah akan seiring semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Insya Allah itu akan sudah kita jalankan semua. Sementara itu, dalam peringatan Hari Otoda tahun ini, Mendagri Tito Karnavian juga meresmikan sejumlah inovasi pemerintahan, yakni Sistem Informasi Mutasi Daerah, Sistem Elektronik Peraturan Daerah, dan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia pada Rabu 28 April. Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu juga diikuti oleh pemerintah Kota Madiun bersama Forkopimda melalui gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun.
Wali Kota Madiun Maidi tampak menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Wali Kota Indaraya dan Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Dermawan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pemerintah menargetkan pada 2021 ini terjadi peningkatan ekonomi hingga 4,5 sampai 5,5%. Upaya menjaga kestabilan ekonomi ini salah satunya dilakukan dengan penanganan COVID-19 yang tepat. Untuk itu, Presiden menghimbau kepada kepala daerah untuk melakukan antisipasi pemudik menjelang Lebaran 2021 sebagai upaya pencegahan penularan virus corona antar daerah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pemerintah pusat, sekitar 33% penduduk Indonesia merencanakan mudik pada Lebaran 2021. Jumlah itu mengalami penurunan menjadi 11% setelah dikeluarkannya aturan larangan mudik. Tak hanya mengantisipasi arus pemudik, Presiden juga menghimbau kepala daerah agar terus mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat untuk pencegahan penularan COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Datangnya bulan suci Ramadan dan saat menjelang Lebaran mengakibatkan sejumlah barang dan kebutuhan pokok mengalami inflasi. Maka dari itu, butuh penanganan segera agar inflasi tidak terjadi. Karenanya, high level meeting dan rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jawa Timur digelar pada Selasa, 27 April 2021 sore. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh pejabat daerah dan kepala OPD terkait secara virtual dari daerah masing-masing. Sekda Kota Madiun Rusdianto, asisten dan sejumlah kepala OPD pemerintah Kota Madiun turut serta mengikuti rapat tersebut secara virtual dari Balai Kota Madiun. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, butuh adanya evaluasi, pengawasan, dan koordinasi antar pihak terkait agar tidak terjadi inflasi, terutama kebutuhan pokok yang banyak diburu saat Ramadan dan menjelang Lebaran. Kendati pemerintah melarang mudik Lebaran, kenaikan harga sejumlah komoditi masih cukup mungkin terjadi. Bahkan, sudah mulai yang terjadi lonjakan saat ini, salah satunya ayam potong. Harga ayam potong sudah sedikit melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Sekda Kota Madiun Rusdianto mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim TPID Kota Madiun guna menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur. Namun, harga kebutuhan pokok di Kota Madiun hingga saat ini masih cukup stabil. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Diana bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.